Sosok itu mengamati Yukito secara diam-diam. Seorang pejuang bersenjata besar, tanpa perlindungan zirah, namun sanggup mengalahkan Slime perak. Jelas, Yukito bukan orang sembarangan. Rasa marah sempat menguasai si bandit ketika wilayah kekuasaannya diinjak, tapi ia menahan diri. Ia memutuskan untuk tidak gegabah. Ia mengikuti Yukito diam-diam, memperhatikan setiap geraknya sepanjang hari. Saat Yukito akhirnya berhenti untuk beristirahat, sang pemimpin geng menyadari satu hal penting. Ia tak perlu turun tangan sendiri. Dengan langkah ringan dan napas tertahan, ia menyelinap menjauh. Di lantai ke-15, dialah yang menguasai dunia bayangan. Seperti ekosistem hutan, ia paham cara mempertahankan dominasi. Jika jumlah pemangsa ia kurangi, maka langkahnya akan semakin mudah. Dengan strategi licik di kepalanya, ia mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan sang pahlawan tanpa perlu beradu pedang langsung. Sang bandit merancang sebuah cara cerdas untuk meningkatkan jumlah rampasan yang bisa ia peroleh. Dan kali ini idenya benar-benar berhasil. Dengan kecerdikannya, ia memanipulasi ekosistem para monster, mendorong mereka berkembang biak jauh lebih cepat dari normal. Jika piramida tempat sarang mereka hancur, menghentikan siklus ini akan menjadi mimpi buruk. Malam itu, saat kembali ke ruang rahasianya di bawah tanah dan beristirahat sejenak, pemimpin geng tangan Trinson menyadari, waktunya telah tiba. Ia membayangkan Kashi Yukito mengalami insiden yang menyedihkan, serupa dengan nasib petualang lain yang tewas di mangsa monster. Kematian semacam itu tidak akan menimbulkan kehebohan, dan itu sesuai dengan rencananya. Di dalam tasnya tersimpan sebuah alat pengusir serangga monster, kunci utama dari rencana kotornya. Langkah terakhir tinggal menunggu. Ia lalu memerintahkan kawanan serangga predator untuk memburu Yukito, yang ia anggap tak tahu apa-apa. Dalam benaknya, pemuda itu akan dicabik-cabik sampai tak tersisa. Merasa rencananya berjalan mulus, pemimpin itu hampir bisa mencicipi kemenangan. Sementara itu, Takahashi, tanpa menyadari ancaman yang mendekat, sibuk menghancurkan sarang monster lain untuk mendapatkan poin keberhasilan. Setelah mengalahkan seekor babi hutan liar, suara aneh dan mengganggu terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Langit di atasnya tiba-tiba menjadi gelap, membentuk bayangan pekat. Yukito mendongak dan terkejut. Yang ia lihat adalah kawanan cicada raksasa, sangat berbahaya dan mematikan. Menyadari jumlah mereka terlalu banyak, Takahashi tahu ia tidak akan bertahan sendirian. Ia segera mengambil keputusan, menemukan kelompok lain untuk bergabung. Tapi di mana? Dalam kekacauan pikirannya, sebuah kenangan dari kehidupan lamanya muncul. Di lantai ini seharusnya ada pos supply, lokasi perlindungan di puncak gunung kesepian yang menyeramkan. Tempat itu tersembunyi di dalam gua tanah merah. Namun sejauh ini ia belum menemukannya di peta. Sebuah jurang besar menghalangi jalannya. Tak punya waktu untuk ragu, ia mengandalkan pedangnya sebagai pengait, menuruni dinding batu. Setelah menggapai dasar, ia melompat ke sisi seberangnya. Warna tanah di sana berbeda, dan ia merasa sudah berada di tempat yang benar. Namun akses masuk tidak terlihat jelas, dan monster terus berdatangan. Ia mulai berteriak, berharap ada yang mendengarnya. Namun, tembok itu tetap sunyi. Yukito menoleh ke belakang, awan serangga semakin mendekat. Ia menempelkan tubuh ke dinding batu, siap menghadapi serangan terakhir.